Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, di sini kita akan memulai kegiatan belajar mengajar kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita berdoa dulu bersama. Bapak duduk, yaitu untuk memimpin doa, yaitu Jaki. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara katolik. Bagi yang lain silakan mengucapkan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, minta lagi kami dalam memulai pembelajaran kami. Sekiranya Engkau memberkati, melindungi, dan memberikan pertolongan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus pada diri kami sendiri, pada teman kami, dan juga kepada guru yang mengajar kami dan dosen pembimbing kami. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan Penjuru kami. Amin. Oke, terima kasih ya, Jaki. Ya Kak. Mempelajari pembelajaran yang terdahulu itu. Di sini Bapak akan melanjutkan materi kita tentang, ada yang sudah tahu materi kita tentang apa? Pintar semua ya. Ya Bu. Oke. Di sini ada yang tahu? Di sini siswa-siswi ada yang tahu Pancasila itu apa dan apa itu dasar negara? Tuh. Pancasila itu ideologinya. Satu-satu orang ya. Apa itu Pancasila sebagai ideologi? Ada yang tahu? Sebelum Bapak lanjut ke slide-nya. Ya ada? Pancasila itu sebagai dasar negara, Pak, sebagai panduannya. Pak, saya Pak. Ya. Pancasila sebagai ideologi itu adalah bagaimana orang mengenal kalau misalnya ideologi di Indonesia itu adalah Pancasila, Pak. Sedangkan dasar negara itu adalah landasan. Nah, landasan apa yang ada di negara Indonesia itu adalah landasan Pancasila sebagai ideologi negara, Pak. Oke, bagus ya. Kita lanjut saja ke slide-nya. Ya. Kita lihat. Nah, di sini ada pertama yaitu pentingnya ideologi bagi kehidupan bangsa. Nah, di sini pentingnya ideologi dapat dijelaskan yaitu memberikan arah perjalanan kehidupan satu bangsa dalam mencapai tujuan bangsa tersebut. Kedua, untuk menyelesaikan sebagai persoalan yang dihadapi bangsa dalam kehidupan bersama dengan bangsa-bangsa lain. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat majemuk. Nah, di sini ideologi itu dianggap penting ya. Di mana di sini ideologi itu memberikan suatu, di sini ideologi itu memberikan suatu perjalanan kehidupan satu bangsa-bangsa dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini apa tujuannya ideologi ini? Yaitu tujuan dari ideologi ini yaitu adalah untuk mewujudkan suatu cita-cita bangsa dalam mensejahterakan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu tujuan penting dari ideologi bagi kehidupan bangsa.
Nah, di sini juga adanya sebagai untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, di mana dalam ideologi ini sebagai menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, dalam arti di sini ideologi itu dapat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu negara dengan adanya tujuan negara. Nah, di sini ideologi itu adalah sebagai ide atau gagasan cita-cita bangsa. Nah, itu adalah pentingnya ideologi bagi kehidupan bangsa. Dan selanjutnya adalah sebagai mewujudkan kehidupan yang harmonis. Nah, berikutnya Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Pancasila sebagai dasar negara yaitu bersumber dari hukum nasional, artinya semua peraturan perundang-undangan yang harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tahu Pancasila adalah dasar negara, di mana Pancasila adalah suatu bentuk tujuan dari suatu negara dalam mewujudkan suatu keadilan dalam tujuan negara. Nah, di sini Pancasila adalah sebagai dasar negara. Menurut siswa, apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang tahu? Ya, Robi, silakan. Pancasila sebagai dasar negara artinya sebagai sumber hukum. Terus ada yang lain? Saya Pak. Ya. Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu sumber hukum yang berdasarkan atau berlandaskan ke nilai-nilai Pancasila itu sendiri, Pak. Oke. Baik ya. Dan terima kasih atas itunya. Jawabannya dari siswa. Nah, di sini Pancasila adalah sebagai dasar negara, di mana dalam Pancasila sebagai dasar negara di sini terdapat nilai-nilai atau butir-butir di dalamnya, yaitu ada 5, yaitu adalah pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima itu adalah nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila yang sebagai dasar negara. Nah, dari nilai-nilai itu dapat membantu dalam yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dalam keharmonisan suatu negara, dalam membangun suatu tujuan negara. Baik, slide berikutnya. Di sini Pancasila sebagai ideologi negara, tadi sudah kita bahas bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara, bahwa Pancasila adalah di sini yaitu berperan sebagai Pancasila itu sebagai suatu cita-cita negara atau cita-cita suatu bangsa. Nah, itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, berikut. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ideologi negara dapat dipahami sebagai gagasan atau nilai yang mendorong suatu bangsa untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata, baik dalam bidang politik, sosial maupun dalam bidang ekonomi. Nah, di sini Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila diakui kebenarannya dan mendorong bangsa Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu yang dari kepanjangan dari Polsekjobud.
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, dari sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Pak. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Harus ada pertanyaan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada Pak. Siapa? Ada komunikasi itu ada. Ya, Bapak. Pak ini Pak, tanya Pak. Ya. Itu tadi sudah Bapak jelaskan tadi ya, yaitu adalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di mana di sini politik di dalam Pancasila sebagai negara, Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa nilai-nilai Pancasila diakui kebenarannya dan mendorong bangsa Indonesia mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di mana dalam politik di sini adalah suatu strategi juga ya. Nah, di sini adalah Pancasila itu adalah sebagai suatu strategi dalam suatu tujuan negara. Di mana dalam tujuan negara di sini adalah mendorong bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang baik. Nah, terus ekonomi di sini juga bahwa Pancasila itu bisa dijadikan suatu bentuk ekonomi. Nah, di mana dalam bentuk ekonomi di sini dapat diartikan sebagai kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam nilai-nilai Pancasila itu tadi. Nah, terus sosial, bahwa sosial di sini dapat diartikan dalam Pancasila di sini bahwa Pancasila itu ada di dalamnya adalah tergolong dalam berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Nah, itu artinya Pancasila ada sebagai tombak atau tujuan dalam mewujudkan dalam sikap saling menghargai, menghormati dan saling mencintai sesama, serta menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah dari adanya sosial budaya. Nah, mungkin itu dari pengertian dari konsep tersebut, atau sedikit bisa dimengerti. Oke, baik, kita lanjut lagi slide yang berikutnya. Pancasila sebagai baik Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Mungkin di sini cuma ada sedikit perbedaan penjelasannya. Di sini ditetapkan oleh PKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan penempatan Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Nah, di sini dapat diartikan bahwa Pancasila itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Nah, di sini bahwa dalam alinea keempat di sini menjelaskan, yaitu isinya itu mewujudkan Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat, terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari tujuan dari suatu negara juga. Terus sedangkan pembahasan atau perumusan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh PKI baik dalam sidang pertama maupun kedua. Nah, bahwa Pancasila di sini ceritanya dalam pembahasannya bahwa Pancasila terdapat dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Terus dilakukan oleh dulu ada beberapa negara dalam membentuk BPUPKI dalam membentuk suatu perumusan Pancasila. Nah, di situ dulu ada, tidak salah itu ada 60 negara dalam menghadiri rapat itu dulu. Terus dalam sidang pertama itu adalah BPUPKI dan keduanya itu adalah PPKI. Nah, itu adalah proses dari adanya alur cerita dari perumusan Pancasila. Baik. Bahwa pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang dibahas adalah rancangan calon dasar negara. Nah, yang calon dasar negara itu adalah Pancasila. Nah, di situ artinya dalam merumuskan Pancasila, di mana dalam tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu ada beberapa tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila. Ada yang tahu tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila? 3 tokoh, Pak. Ada 3 tokoh. Sama Insinyur Soekarno. Satu-satu ya. Kayaknya Bapak tuh bingung dalam mana suara. Apa tadi? Tokoh-tokoh dalam merumuskan Pancasila itu tadi. Insinyur Soekarno. Kedua, Yang pertama mau Yang dari pertama Yamin, Muhammad Pak. Yamin, Pak. Soekarno itu yang terakhir, Pak. Yang ketiga Insinyur Soekarno. jawabannya betul semua ya. Ya, Pak. Yang tengah itu semuanya. Oke, bahwa tadi tokoh-tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila itu tadi adalah ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin dan Supomo. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam merumuskan calon dasar negara, yaitu adalah Pancasila. Baik, ini kita sudah tahu siapa yang Nah, ini adalah isi dari perumusan rancangan dasar negara dari Muhammad Yamin. Nah, ya. Inilah rumusan dari Muhammad Yamin, dari rumusan Pancasilanya, ya. Terus dari inilah dia dari rumusan dari Insinyur Soekarno mengenai rumusan Pancasilanya. Nah, di situ ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, atas saran dari seorang ahli bangsa kelima, atas itu diberi nama Pancasila. Mungkin di sini ada yang ditanyakan mengenai dari rumusan Pancasila dari tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Apa itu kebangsaan Indonesia, apa itu internasionalisme atau kemanusiaan. Apa tanggapan siswa mengenai rumusan dari Insinyur Soekarno dalam rumusan Pancasilanya? Nah, dari sini Bapak ingin menanyakan
kita menurut pendapat siswa ya. Nah, apa itu internasionalisme? Menurut siswa, kita ada yang tahu apa itu internasionalisme atau perikemanusiaan? Internasionalisme itu internasional Pak. Itu coba. Menurut Pak ini Pak, kalau menurut saya internasionalisme itu berawal dari kata internasional kan Pak. Kalau internasional kan menyeluruh atau mendunia kan Pak. Sementara me atau ada kata me itu lebih ke sikap Pak. Jadi ada sikap internasionalisme. Jadi sikap yang terbuka atau fleksibel terhadap dunia, dan ada juga kata perikemanusiaan kan Pak. Berarti ada hubungannya gitu antara internasionalisme dan perikemanusiaan. baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Rani. Bahwa dari internasionalisme itu adalah suatu sikap atau dari kemanusiaan dalam rumusan Pancasila ini tadi, bahwa dalam sikap internasionalisme itu adalah kita dalam kemanusiaan itu kita harus saling terbuka, harus saling bersama dalam mewujudkan suatu negara itu tadi. Nah, dan tanpanya tidak ada keterbukaan, maka tidak akan dapat hasil dari dari kesepakatan atau mufakat dalam rumusan Pancasila itu tadi. Nah, berikutnya itu ada Mr. Sutomo. Baik. Di sini slide yang terakhir ya. Berikutnya akan kita jelaskan lagi untuk pertemuan berikutnya. Di sini adalah slide terakhir kita. Nah, di sini itu ada sidang BPUKI yang kedua. Nah, itu adalah tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, di sini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, yang akan disidang BPUKI tanggal 18 Agustus 1945 setelah mengalami berbagai perubahan dalam rancangan Undang-Undang Dasar, ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahwa sidang kedua ini adalah membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, dan dalam rancangan kedua ini dalam rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dikenal, yaitu sekarang itu adalah dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hasil dari tanggal dan bulan Agustus 2005 yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Ketiga, yaitu untuk sementara waktu pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah komite nasional Indonesia Pusat. Nah, dalam dibantu dalam komite di sini yaitu makanya itu dibantu oleh menteri-menteri pada zaman itu ya. Nah, mungkin sampai di sini dari penjelasan atau pembahasan dari Bapak sampaikan kepada anak-anak ya. Mungkin di sini ada yang ditanyakan mengenai slide terakhir kita. Pak, saya bertanya. Ya, Rani dulu ya, baru ini. Ya Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Pertanyaannya adalah apa latar belakang daripada mengapa ketiga tokoh ini dipilih untuk merumuskan Pancasila Pak? Terima kasih. Baik, mengapa ketiga tokoh dipilih sebagai Perumusan Pancasila. Bahwa dalam ketiga tokoh di situ
adalah suatu tokoh-tokoh yang istilahnya itu adalah memiliki pengetahuan atau pengalaman yang tinggi, ya. Terus juga memiliki pendidikan tinggi atau memiliki sekolah tinggi, sehingga dari ketiga tokoh ini dapat mencetuskan suatu perumusan Pancasila, di mana dari ketiga tokoh tersebut adalah suatu tokoh utama atau satu-satunya dalam mencetuskan suatu perumusan Pancasila. Itu adalah mengapa dari ketiga tokoh tersebut itu diambil dalam perumusan Pancasila. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada tanggapan dari siswa? Tidak ada. Baik. Di sini Bapak akan membagikan kelompok, yaitu 6 kelompok. Bapak menanyakan atau waktu kita ada Waktunya habis Pak. habis ya? Ya, silakan Pak. Oke, kita lanjut untuk minggu depan saja ya. Ya, Pak. Pertanyaannya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati siswa ya. Baik Pak. Mungkin ada satu orang untuk memaparkan suatu kesimpulan. Juli. Kesimpulan dari slide terakhir atau slide kelima. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas ya. Di sini adalah materi kita berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama-tama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita bahas bersama bahwa ideologi itu adalah sebuah pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa, yang dimana ideologi itu juga dikatakan sebagai cita-cita bangsa yang harus diwujudkan dan juga jadi sebuah yaitu pedoman dalam bertingkah laku dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua adalah dasar negara. Dasar negara adalah dimana suatu ideologi tadi itu menjadi sebuah landasan bagaimana sebuah negara itu ingin mencapai tujuannya, yaitu yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menertibkan dunia, ikut serta dalam berbagai bidang ketika kita masuk ke dalam ranah internasional. Nah, Pancasila itu sendiri ditetapkan dalam hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang juga dalam perumusan Pancasila itu ada 3 tokoh utama yang menjadi sebuah perancang bagaimana Pancasila itu sendiri, yaitu Insinyur Soekarno, Sutomo, dan Muhammad Yamin. Nah, dalam hal tersebut kenapa bisa disebutkan Pancasila? Karena pada 6 Juni 1945 hal tersebut diungkapkan oleh pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya tarik, Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Ya, Amin. Besok hari apa lagi kita ada? Hari Jumat Pak. Oke, Besok. kita akan lanjut lagi ya. Ya Pak. Oke. Baik. Bapak ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih Selamat Pak. pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pagi Pak.